Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang Albert Camus, seorang eksistensialis dari Perancis. Dia juga seorang penulis dan juga seorang jurnalis Perancis. Dia hidup sejaman dengan Adolf Hitler, sejaman dengan mazhab Frankfurt, dan dia menyaksikan Perang Dunia Kedua. Dan dia juga menulis tentang kebebasan untuk menggambarkan bahwa pusat atau yang namanya martabat manusia itu adalah karena adanya kebebasan. Dan karena kebebasan itulah dia bisa memilih. Albert Camus, dia lahir 7 November 1913 di Mondovì, Aljazair. Itu dulunya adalah koloni Prancis. Kemudian meninggal akibat kecelakaan mobil. Camus lahir dari wanita keturunan Spanyol. Jadi Albert Camus ini masih ada darah Spanyol dan ibunya seorang yang bisu. Kemudian ayahnya gugur dalam Perang Dunia I saat Camus masih bayi. Jadi Albert Camus ini seorang anak yatim. Kemudian Camus belajar di Universitas Aljazair. Kemudian dia pergi ke Prancis. Pada masa Perang Dunia II, dia ikut melawan Nazi Jerman. Saat invasi Jerman ke Polandia dan menyerang Eropa, Camus ikut berjuang melawan Nazi Jerman. Pemikiran Camus dianggap sebagai seorang eksistensialis, meskipun dia lebih memilih disebut dengan filsuf absurditas. Nah, absurditas ini menjadi pemikiran dari Albert Camus yang terkenal gitu kan. Jadi sesuatu yang absurd adalah ketegangan antara pencarian manusia akan makna hidup dan ketidakhadiran makna tersebut di alam semesta. Manusia mencari sesuatu, tapi sesuatu yang ditemukan itu tidak bisa memuaskan manusia tersebut gitu. Jadi makna itu apa ada gitu. Jangan-jangan semuanya adalah ketidakjelasan dari ketakjelasan gitu kan. Bahkan keterlemparan kita ke dunia sesuatu yang tidak jelas, dan hidup kita di dunia tidak jelas, tetapi kamu memberikan solusi untuk hidup. Ya menghadapi absurditas itu gitu. Menghadapi setiap ketegangan, menghadapi setiap ketidakjelasan tentang hidup ini gitu. Menurut Albert Camus, dunia tidak memberikan makna tujuan yang lebih tinggi. Jadi kita ini hidup di dalam suatu horizon pengalaman, pengetahuan ya, dan itu kita maknai sendiri gitu kan. Dunia tidak memberikan jawaban sebagaimana yang dijelaskan oleh Hegel gitu kan, juga para rohaniawan, bahwa semua akan mencapai suatu kesempurnaan. Itu tidak pernah ada bagi kamu gitu kan. Menurut Albert Camus, manusia menghadapi absurd dengan berani menerima, bukan dengan putus asa gitu kan. Nah, ini menurut Albert Camus adalah kita menghadapi ketidakjelasan, ketidakbermaknaan, kesedihan, bahkan tragedi dalam hidup kita itu bukan dengan putus asa, tapi mengafirmasi hidup kita dengan melakukan suatu pemberontakan gitu kan. Pemberontakan terhadap segala yang membuat kita putus asa, malas, atau merasa sendirian, tidak berani gitu kan. Kita harus berontak dari perasaan-perasaan seperti itu. Aku berontak maka aku ada, kata Albert Camus gitu. Menurut Albert Camus, kebebasan yaitu kebebasan menerima dunia seperti apa adanya gitu kan. Nah, ini ada persoalan kita hidup di dunia ini ya, menerima
kita sebagaimana apa adanya gitu kan. Ketika berbicara tentang cara berada kita, ya kita harus menerima dulu hidup kita gitu kan. Penerimaan dulu gitu kan. Baru kita merumuskan untuk membahagiakan hidup kita. Dan ternyata kebahagiaan itu tidak ada, ya kita terima saja. Penuh dengan kesadaran meskipun hidup ini sia-sia. Sebagaimana cerita di dalam mite Sisyphus. Kita seperti hidup di dalam perulangan kembali gitu kan, dari kita bangun tidur, kemudian malam tidur lagi, kita bekerja. Mungkin hidup kita atau pekerjaan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Minus lagi, krisis lagi, kita kerja lagi. Tapi itu ada suatu upaya untuk berusaha untuk berontak, tetap berusaha. Nah, itulah yang disebut dengan suatu yang bersifat berani gitu. Kemudian pendekatan terhadap nihilisme. Meskipun hidup tidak bermakna, tapi tidak boleh putus asa gitu kan. Ini bukan hanya soal motivasi ya untuk hidup, tapi para eksistensialisme itu menjelaskan bagaimana cara kita ada di dunia gitu kan, dengan mengafirmasi hidup dan memahami bahwa hidup kita ini adalah absurd. Di dalam karyanya yang menjelaskan tentang mite Sisyphus, menurut kamu kita terjebak dalam tugas yang tampak sia-sia, tetapi kita tetap berjuang dan terus berusaha. Pemberontakan eksistensialis, menolak ideologi tertutup, berbahagia di dalam absurditas. Ini filsafat eksistensialis kamu gitu kan. Kita menghargai otentisitas kita gitu kan. Kita menghargai pengalaman keseharian kita. Kita bukan hanya membentuk kehidupan kita, memaknai kehidupan kita ya. Tapi kita juga ya tidak terlalu berharap gitu kan, tidak terlalu berharap bahwa kita akan menemukan suatu makna yang rasional, yang utuh, yang murni, yang otentik. Yang ada adalah ketakjelasan dari ketakjelasan, dan kita menerima itu dan